Untuk pengorbananmu yang ajaib buat kami. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ini kami orang-orang yang menikmati Tuhan. Ini kami orang-orang yang siap menyembah-Mu lebih lagi. Makasih Tuhan buat anugerah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuni kami Tuhan atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, semua kasih yang ajaib Kau berikan. Mari sama-sama katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah-Mu Tuhan.
dosa bersyukur kepadamu. Oh Yesusku, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku. Malam hari ini kami sembah, kami panggil Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku Angkat suara kita sembah. datang menyembah-Mu. Terima kasih buat dalamnya kasih-Mu Tuhan, lebih dari segalanya Engkau mengasihiku, lebih dari apapun juga Kau tak menyayangkan nyawa-Mu, segalanya Kau berikan bagiku. Ini bentuk ucapan syukur kami malam hari ini. Kami mengatur mezbah dan penyembahan kami. Kami persembahkan yang terbaik dari hidup kami, penyembahan kami, ucapan syukur kami Tuhan. Oh, angkat suaramu sembah Dia. Nikmati Tuhan malam hari ini. Oh, pengorbanan-Mu, ketaatan-Mu, jadikan hidupku berarti. Segalanya Kau beri, semuanya Kau berikan. Hatiku, bawa hidup kami Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa. Ini janji kami malam ini Tuhan. Ku mau menyembah, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Amin. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah.
sama-sama katakan, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Yes. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah. Bapa mulia, ku mau menyembah-Mu seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kami menyembah, kami datang sujud di hadapan-Mu. Terima kasih. Ini hati yang mengasihi Engkau. Ini hati yang menyembah. Kami datang dengan hati syukur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin, praise God. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan malam ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih Bapak Frans Angkikwara Emerin dari Kota Bekasi. Akan berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan malam ini. Haleluya. Baik, bisa dibuka Pak Frans Angki. Halo Pak Frans, bisa dengar suara saya? Mic bisa dibuka? Iya. Oke, sip. Ya, silakan Pak Frans. Oh, saya berdoa Pak John. Ya, benar. Ya, tadi Pak John suara tadi nggak kedengaran. Oke, gitu ya. Oke, baiklah. Shalom. Shalom. Mari kita mulai dengan doa. Urapi kami Tuhan ini hadir pada malam hari di tempat. Penuhi hidup kami dengan ruangan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Teristimewa Bapa memberkati Presiden Sarbunan bersama keluarganya dia Tuhan Yesus. Kuatkan iman percayanya beliau Tuhan Yesus Ya, untuk Yesus. berbakti kepadamu ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, beliau akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Merapi beliau Tuhan Yesus, berikan hikmat dan kebijakan bagi beliau Tuhan untuk membawakan akan firman ini Tuhan. Ya, Yesus. Bersiaplah kami sudah bersiap Tuhan Yesus untuk mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarnya. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Ampuni kami Tuhan dengan segala dosa dan salah kami Tuhan. Yang sepanjang hari ini kami berbuat melawan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Dosa perkataan, dosa pemikiran, dosa memiliki hak orang lain ya Tuhan Yesus. Bapa ampuni kami ya Tuhan. Bapa surgawi, berkati kami Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.
Amin. Praise God. Terima kasih Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi yang telah ada di Surabaya ya. Dan sudah menaikkan doa di malam hari ini buat kita semua sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan malam ini. Oke, nanti kita akan dengarkan beberapa waktu Pak Darmawan Lim akan mungkin mau bersaksi akan kebaikan Tuhan ya. Oke. Saudara, kita akan sama-sama melihat firman Tuhan dan selamat bergabung Pak Yeremia Kristianto. Oke, Pak Yeremia ada di kota mana? Apakah ini Pak Yeremia musisian kita atau Pak Yeremia yang lain? Selamat bergabung ya. Oke, dan malam ini Ibu Rosalin akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan dan setelah firman Tuhan disampaikan akan didoakan oleh Ibu Ong Kyo Kim ya. Kemarin beliau terhalang nggak bisa masuk. Demikian juga Bu Yeti dan puji Tuhan hari ini sudah HP-nya sudah bisa oke lagi ya sehingga bisa join ke Zoom. Puji Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Haleluya. Oke, Bapak kalian kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan malam ini ya. Haleluya. Siapa percaya bahwa Tuhan ada di tengah kita malam ini? Yang percaya lambaikan tangan. Haleluya. Dan sahabat percaya Tuhan kita akan menolong kita semua. Yang percaya katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Haleluya. Oh glory. Haleluya. Praise God. Oke. Dan kita akan lihat firman Tuhan sama-sama renungan kita malam hari ini. Kita sudah tiba malam ini sudah di serial yang ke-404 ya. Tanpa terasa saudaraku. Ini angka cantik. 404 ya. Oke. Dan tema kita malam hari ini adalah kemuliaan Allah dalam hikmat Tuhan. Ya, saudaraku. Jadi tema kita tetap sepanjang tahun ini kita bicara tentang kemuliaan Allah, namun subtemanya itu adalah berbagai macam ya. Kita bisa pelajari kemuliaan Allah di dalam apa ya. Kemarin kita pelajari tentang kemuliaan Allah dalam menyatu dengan Tuhan ya. Hari ini malam ini kita pelajari kemuliaan Allah dalam hikmat Tuhan ya, dan sesungguhnya siapakah dan apakah hikmat itu ya? Hikmat itu adalah Tuhan Yesus. Dan apakah hikmat itu? Hikmat itu adalah firman Tuhan. Orang Kristen yang suka mendengar, mempelajari firman Tuhan, sudah bisa dipastikan dia punya hikmat dari Tuhan. Hikmat sorga, bukan hikmat dunia ya. Hikmat dunia itu adalah kebodohan bagi Allah ya. Namun hikmat sorga, Bapak Ibu, pertama-tama murni, kedua suci, kemudian adil, dan seterusnya ya. Dan ibadah seperti ini juga adalah cara Tuhan untuk mengajar kita bagaimana supaya kita bisa menangkap hikmat Tuhan lewat apa? Firman Tuhan. Nah, pertanyaannya bagi kita sekali malam ini, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam hikmat Tuhan? Jawabannya apa, saudara? Sudah pasti ada, ya. Lalu itu ternyata bukan hikmat Tuhan, itu dunia, itu hikmat manusiawi, itu hikmat yang dari roh jahat. Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya sudah tentu tidak ada ya. Oke, hari ini kita akan pelajari sebagaimana kitab kita terambil dari kitab. Haleluya. Dan sahabat kita terkasih, Ibu Rosalin akan mendengarkan ayat firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Ya, terima kasih Mbak John. Shalom semuanya. Ya, shalom. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Pengkhotbah 10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang penting untuk berhasil adalah hikmat. Amin. Amin. Siapakah di antara kita yang tidak ingin menjadi orang yang berhasil? Ya, semua kita tentu mengharapkan kita menjadi orang yang berhasil. Sebagai orang tua kita juga mengharapkan anak-anak kita, generasi kita, cucu kita, ya bahkan cicit kita semuanya berhasil. Dan hasilnya apa? Adalah hikmat. Saudara perhatikan dikatakan jika besi menjadi tumpul. Saya pernah lihat besi tumpul ya. Besi tumpul itu benar-benar dia kerjanya nggak bisa cepat ya. Kerjanya lama sekali dan orang harus mengeluarkan tenaga yang besar yang begitu banyak ya
untuk bisa menyelesaikan pekerjaan. Namun kalau besi itu ditajamkan, saudaraku, maka kerjanya cepat ya. Maka orang harus memperbesar tenaganya. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah apa, saudara? Hikmat. Ayo coba pegang jidat saudara. Pegang jidat saudara dan berkata, Tuhan berikan aku hikmat. Bukan hikmat dunia, tapi hikmat sorga. Amin. Ya. Nah kalau kita punya hikmat dari Tuhan, hikmat sorga, kita nggak akan mudah ketipu. Amin, saudaraku. Kita tidak akan mudah tersesat, saudaraku. Ya, kita tidak akan mudah dibohongi orang, ya, saudaraku. Ya, kalau kita punya hikmat dari Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengenal, oh ini adalah kehendak Tuhan, ini adalah rencana Tuhan, karena kita punya hikmat dari Tuhan yang bersumber datangnya dari firman, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita tanya siapakah hikmat itu adalah Tuhan Yesus ya. Kalau saudara lihat di kitab Amsal berkata begini, katakanlah kepada hikmat engkaulah adalah saudaraku dan kepada pengertian engkau adalah sanaku ya. Nah, saudara, siapa yang menyebutkan kita saudara? Yesus bilang, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi sahabat, saudaraku ya. Sahabat itu dekat. Kalau hamba itu jauh, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi, saudara, Yesus adalah hikmat itu sendiri ya. Dan kita temukan itu di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih Tuhan, kita akan lihat bahwa ini kemuliaan Allah dinyatakan dalam hikmat Tuhan. Katakan amin ya. Kalau saudara mau lihat Tuhan menyatakan kemuliaan itu di dalam apa? Di dalam hikmat Tuhan. Dan hikmat itu kita temukan di dalam firman-Nya, saudaraku. Orang Kristen yang suka mempelajari firman, yang suka baca firman, sudah bisa dipastikan bahwa dia punya hikmat sorgawi. Dia punya hikmat yang datang dari Tuhan, sehingga dia tidak mudah ketipu, tidak mudah dibohongi, tidak mudah disesatkan ya oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan dirinya. Oke, saudara-saudara, dan ini dapat kita pelajari dalam 1 Korintus 10 ayat 25 sampai 27. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini akan sangat membuat hati kita tenang, membuat hati kita damai, membuat hati kita berglori, membuat hati kita sukacita, bahkan membuat hati kita bahagia. Anda tahu kenapa? Karena ini alasannya, karena dari ayat-ayat ini, saudara-saudara, kita akan menemukan ada 3 kebenaran ya. 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Katakan mengerti ya. Mengerti ini penting karena di luar sana ada banyak orang yang tidak mengerti. Betul mereka Kristen, betul mereka ada di gereja, betul mereka mungkin juga adalah pelayan Tuhan. Namun banyak sekali dari mereka yang tidak mengerti. Tidak mengerti apa, saudaraku? Tidak mengerti kemuliaan Allah dalam hikmat Tuhan. Nah, mari kita pelajari semua saudara-saudara sebagai umat Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang sungguh mengasihi Tuhan. Mari kita bertanya bersama-sama siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam hikmat Tuhan. Kita lihat ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang dia adalah orang percaya yang memakai ya. Memakai apa, saudaraku? Dia memakai hikmat Tuhan yang membolehkan dia untuk makan segala sesuatu ya, segala sesuatu yang dijual di pasar daging, saudaraku ya. Karena di pasar daging itu tidak semuanya Kristen, ada macam-macam kepercayaan. Jadi saudara kasih Tuhan, orang-orang percaya, terutama ibu-ibu kalau pergi ke pasar ya, beli daging sapi atau daging ikan kan, untuk keperluan mau bikin apa, saudaraku ya, mau bikin masakan, mungkin untuk suatu masakan yang enak. Nah, ini Bapak Ibu, kita lihat ya, apa yang dikatakan dalam ayat ini, 1 Korintus 10 ayat yang ke-25. Ya, 1 Korintus 10 ayat yang ke-25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Amin. Ya, keberatan-keberatan hati nurani. Bukan Nur Aini, Bu Ros. Teringat akan Nur Aini. Haleluya. Oke. Nurani. Baik, puji Tuhan ya. Nurani ya. Oke. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Saudaraku ya, mungkin ada isu-isu dia
pakai itu namanya lari. Seorang kasih Tuhan, nah kita perlu memakai hikmat Tuhan ya, boleh memakan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Artinya gini Bapak Ibu, semua yang mereka jual itu kan kita tidak tahu mereka itu pakai apa, dukun apa, pakai jimat apa, kan kita nggak ngerti. Jelas kalau sudah ada di tangan kita, ibu waktu mulanya mau buat apa, sop, renebo, atau buat apalah masakan yang paling doakan dulu supaya Tuhan memberkati makanan itu. Amin ya, saudaraku ya. Orang dari yang menjual itu bukan orang percaya, yang menjual mungkin pakai magic dan sebagainya. Oh, saudara, kita kan nggak tahu. Nah, semua yang kita dapatkan itu dulu supaya Tuhan memberkati makanan itu ya, sehingga kalaupun ada roh jahat yang mau menyusup masuk tidak akan pernah bisa ya. Saudara, ini penting kita memakai hikmat Tuhan ya. Untuk apa? Boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Ciri dari orang yang memakai hikmat Tuhan, yang punya hikmat Tuhan, kemuliaan Allah dinyatakan dalam hikmat Tuhan. Yang kedua, dia adalah orang yang menyatakan bagaimana? Bahwa Tuhan pencipta bumi. Karena bumi ini serta segala isinya adalah milik Tuhan. Milik siapa, saudara-saudara? Milik Tuhan. Amin ya. Bukan milik kita, saudaraku. Mari kita lihat 1 Korintus 10 ayat yang ke-26. 1 Korintus 10 ayat 26, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Amin. Amin ya. Alkitab menyatakan itu luar biasa kalau kita compare ya. Saudaraku, nah ini kalau kita lihat dibandingkan dengan Mazmur 4 ayat 1, saudaraku, disebutkan di situ karena Tuhanlah yang punya bumi dan segala isinya. Siapa yang punya bumi? Siapa yang memiliki bumi? Tuhan, Bapak Ibu. Dan kita ini ada di bumi, saudaraku ya. Jadi ini perlu kita nyatakan. Kita menyatakan bagaimana? Bahwa Tuhan kita namanya siapa? Yesus. Dia adalah pencipta bumi, ya, saudaraku. Karena dia adalah pencipta bumi, maka dia, saudaraku, adalah yang berhak memiliki segala ya isinya ya adalah milik Tuhan. Katakan amin ya. Saudaraku, jadi jangan takut. Meskipun kita tinggal di bumi ya, ada gempa bumi, ada apalagi gunung meletus, kemudian ada banjir segala macam, saudaraku. Percaya Bapak Ibu, kalau bumi di mana kita huni, kita tinggal ini, kita hadirkan Tuhan di tempat mana kita berada, kita tinggal di rumah kita. Itu sesuatu yang indah, sesuatu yang ajaibnya luar biasa. Apakah saudara masih ingat sebuah kisah ketika terjadi tsunami, saudaraku ya, di Aceh beberapa waktu yang lalu, saudaraku, banyak rumah yang terendam ya, dihanyutkan, saudaraku. Tapi gereja rumah Tuhan, tempat umat Tuhan berdoa beribadah, dia luput, dia selamat, saudaraku ya. Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di bumi ini ya. Dan Tuhan ingin bumi ini suatu tempat di mana kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Katakan namanya adalah doa Yesus, datanglah keranmu dan jadilah kehendakmu. Di mana Tuhan ingin kehendaknya terjadi di bumi sama seperti di sorga. Nah, di sorga kira-kira aktivitas kegiatan seperti apa, saudaraku? Di sorga, di sana semua makhluk memuji, menyembah Tuhan. Dan lifestyle, gaya hidup ini Tuhan ingin juga ada di bumi. Nah, siapa yang menghadirkan kerajaan Allah di bumi? Kita ini, Bapak. Ya, melalui apa? Melalui ibadah-ibadah kita, lewat doa, pujian, penyembahan, kita sedang menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Ya, Allah bukan bicara soal makanan minuman, bukan soal kata-kata, tapi soal kuasa, saudaraku ya. Dan saya percaya ketika Tuhan hadir, maka sesuatu pasti terjadi yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil ya. Dan bagi kita yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Saudara, kita dengarkan kesaktian teman-teman di dalam ibadah-ibadah, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang dalam persoalan, mereka terima pertolongan, mereka membutuhkan uluran tangan Tuhan. Ternyata Tuhan begitu dengan ajaib membukakan jalan bagi mereka ya. Karena itu saudara, ibadah-ibadah ini penting sekali, saudaraku ya. Saudara, kita di bumi kita beribadah kepada Tuhan, suatu hari kita
kita pulang ke sorga juga, di sana pun kita beribadah kepada Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan ya, tidak henti-hentinya saudaraku. Maka kita kesempatan di bumi ini kita latihan memuji menyembah Tuhan supaya nanti suatu hari ketika kita di sorga itu juga yang kita lakukan ya. Dan saudara doakan acara retreat ini nanti banyak sana kita akan banyak memuji menyembah Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita menikmati hadiratnya dan kita juga menerima pengurapan Roh Kudus ya, impartasi kuasa Roh Kudus. Amin. Doakan semuanya bisa berjalan dengan baik. Haleluya. Mari kita lihat yang ketiga, selaku ciri yang ketiga dari hikmat Tuhan, kemuliaan Allah di dalam hikmat Tuhan. Mari kita lihat siapakah dia. Yang ketiga, dia adalah orang yang menghadiri undangan ya, ada undangan makan ya. Siapa nggak suka undangan makan? Semua kita paling suka undangan makan. Menghadiri undangan makan dari orang yang tidak percaya. Nah, agar apa? Dia dituntun hikmat dan roh Allah. Jadi kalau orang undang saudara makan, boleh nggak? Boleh saja. Tapi saudara perlu minta untuk dituntun oleh, maka ada yang mengkhawatirkan, tidak ada yang beraman dalam perlindungan Tuhan ya. Kita lihat 1 Korintus 10 ayat 27. Ya, 1 Korintus 10 ayat 27. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Amin. Baik, saya ulang. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu. Pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Ada orang yang dikasih makan, dia nggak makan ya. Dengan alasan dia bilang dia sudah makan, sudah kenyang. Tapi mungkin dia masih khawatir dengan segala sesuatu. Nah, perlu Bapak Ibu sekalian, sebelum dulu supaya Tuhan memberkati makanan itu ya. Sehingga tidak ada yang mengkhawatirkan, tidak ada yang menakutkan. Saudara, kalau engkau makan di luar, di warung-warung, di mana depot-depot, saudaraku, Anda perlu berdoa dulu supaya Tuhan memberkati makanan itu ya. Saya berapa kali ketika masuk ke satu rumah makan, itu saya sempat kaget, terkejut saudaraku. Karena ada dengar bunyi duk, saudaraku ya, ada soto yang harus didengar. Ibu kalau buat begini ada orang sakit jantung, dia nggak kuat, jantungnya berhenti, ibu mau tanggung jawab. Jangan lakukan itu. Nah, ini mungkin karena saran dari dukun ya, jadi itu sebagai syarat harus didok dulu. Makanya Bapak Ibu, kita pun kalau kita makan, saudara kita perlu berdoa ya. Berdoa di warung tersebut atau rumah makan manapun supaya Tuhan memberkati makanan itu. Amin ya. Oke. Ini yang ketiga. Mari sekarang kita lihat lalu apa hasilnya kemuliaan Allah dalam hikmat Tuhan. Kita lihat saudara-saudaraku. Kita lihat Bapak Ibu sekalian ya. Oke, sebelum masuk ke hasilnya ini ada teman-teman yang bercerita, mereka kalau makan di suatu tempat, apakah di warung atau di mana, itu kalau mereka makan di situ kok beda dengan kalau mereka minta dibungkus bawa pulang untuk orang di rumah, itu rasanya sudah beda. Nah, rupanya ini yang saya dengar dari cerita teman-teman ini, itu orang-orang di luar sana yang tidak percaya, itu kan mereka kan sudah pastilah mereka itu kan minta untuk pelarisan dari orang pintar, dari dukun yang kasih bagaimana syaratnya suatu. Jadi itu dia bertahan 40 hari. Jadi sebelum 40 hari mereka pergi ke dukun minta lagi diperpanjang ya. Diperpanjang kelarisannya itu pelarisannya. Jadi kalau nanti mau 40 hari selesai, sebelum 40 hari berakhir, yang kedua mereka minta lagi. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian kita perlu berdoa supaya Tuhan lindungi kita semua ya. Dalam
saat kita menikmati makanan, santapan makanan, apalagi kalau ada orang yang mengundang kita. Pak, gimana kalau aku berdoa tidak tutup mata, buka mata? Boleh, saudaraku, asal hati saudara itu tetap dengan Tuhan, ya, melekat dengan Tuhan, saudaraku, ya. Ada orang yang mungkin karena dia saking dia agak sedikit malu, dia canggung, dia berdoa sambil buka mata, terus tusuk giginya dia pakai untuk tusuk gigi, tapi dia sementara berdoa. Nah, itu adalah triknya dia, saudaraku. Ya, tapi banyak macam-macam, apapun triknya, Bapak Ibu, yang penting hati kita melekat dengan Tuhan. Kita angkat hati, kita berdoa dalam hati itu bisa, ya. Tapi kalau ada orang berdoa sambil tutup mata juga tidak apa-apa, saudaraku. Yang penting kita aman dalam perlindungan Tuhan, ya. Ini hasil yang pertama. Mari kita lihat hasil yang kedua, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, dia sudah mengerti. Dia mengertinya bagaimana? Dia mengerti bumi serta segala isinya milik Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat ya, 1 Korintus 10 ayat yang ke-26. Ya, 1 Korintus 10 ayat 26, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Amin. Jadi orang Jawa bilang kita ini mampir ngombe, ya, saudaraku. Kita hidup ini ibarat kita ini sebagai musafir, kita ini berjalan, saudaraku, mencari tempat perhentian yang abadi, yaitu sorga. Jadi kita di dalam bumi ini, di dunia ini, saudaraku, kita ini seperti seorang musafir, saudaraku. Jadi mampir ngombe, setelah minum, kita minum ini kita mau kemana, saudaraku? Ya, kita sudah bisa memastikan bagi orang percaya yang punya Yesus, dia pasti menuju kepada kekekalan di sorga, ya, bersama dengan Yesus. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak percaya Yesus, mereka yang menyembah berhala, apakah mereka sama juga dengan kita di sana? Sudah pasti tidak akan ada di sana, ya. Mereka dibawa kepada kekekalan, yaitu kematian yang kekal. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ya, orang-orang yang mati dalam Kristus itu mereka berbahagia sekali. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah kebahagiaan, ya. Mati adalah keuntungan bagiku. Keuntungan apa, saudaraku? Karena waktu dia mati, yang sambut dia adalah Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus yang bawa dia ke sorga, itu keuntungan, saudaraku. Jadi jangan takut mati, Bapak Ibu sekalian. Mati hari ini, besok sama saja. Yang penting engkau tetap setia dengan Tuhan sampai akhir hidupmu, ya. Oke, ini penting, saudara, karena suatu hari kita pun akan meninggalkan bumi ini, saudaraku. Dan Alkitab berkata, langit dan bumi suatu hari akan lenyap. Tapi yang tidak lenyap yaitu firman Allah, karena firman itu adalah Allah sendiri. Amin, saudaraku. Maka itu Bapak Ibu, kita di bumi ini kita terus belajar firman. Supaya apa? Kita membekali roh kita, membekali jiwa kita, iman kita ini sampai akhir hidup kita, kita pulang, kita bertemu dengan Tuhan di sorga, ya. Nah, kalaupun Tuhan tidak menghendaki kita mati secara badani, fisik, namun kita nanti diangkat hidup-hidup oleh Tuhan, itu satu anugerah Tuhan. Nah, saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, ya, orang-orang yang kita kasihi, apakah orang tua, apakah adik, kakak, ya, termasuk Pak Frans Angki yang baru saja kehilangan adik iparnya, lalu Bu Joyce kehilangan pamannya, Ibu Kopir Kalimantan kehilangan suaminya. Bapak Ibu sekalian, itulah risiko orang hidup, saudaraku. Satu hari dia akan tinggalkan dunia ini, saudaraku, ya. Dunia ini, saudaraku, bukan tempat kita yang abadi. Tempat kita yang abadi itu sorga, ya. Karena itu kita terus tetap setia dengan Tuhan, Bapak Ibu, ya. Oke, mari kita lihat yang terakhir, yang ketiga, yang terakhir, dan kita lihat bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia makan makanan oleh iman, ya. Oleh apa, saudara? Oleh iman. Dan kemudian dia dituntun, dapat tuntunan dari Roh Kudus. Kita lihat 1 Korintus 10 ayat 27. Ya, 1 Korintus 10 ayat 27, kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Amin. Nurani. Amin, ya. Karena keberatan-keberatan hati nurani, saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian, penting kita minta, saudaraku, ya, minta supaya Tuhan bawa kita dalam iman dan tuntunan Roh Kudus. Nah, boleh bertanya enggak kepada Tuhan? Boleh. Kalau misalnya saudara dapat undangan, saudara tanya, Tuhan boleh enggak saya pergi ke situ? Kalau Tuhan bilang boleh, boleh, ya, silakan. Tapi kalau memang Tuhan bilang enggak boleh, nah kita mentaati, ya. Tapi selama kita masih
punya hati yang penuh damai sejahtera. Kita mau tahu ini kehendak Tuhan dari mana. Tuhan ingin kita pergi dan tidaknya kita tahu dari mana, saudaraku. Barometernya apa untuk kita mengukur? Yaitu damai sejahtera. Kalau di hati saudara ada damai, nah ingat bahwa Tuhan itu adalah Raja Damai, ya. Yesus Raja Damai dan Dia sumber damai sejahtera. Kalau hatimu damai, silakan pergi. Tapi kalau engkau merasa supaya seperti itu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati kita semua ya di malam hari ini, dan kita akan berdoa dulu dan Ibu Onggyo Kim akan berdoa buat kita semua ya di malam ini. Terima kasih Bu Rosalin sudah memperdengarkan ayat-ayat sama-sama. firman Tuhan buat kita semua. Amin. Amin. Praise Shalom, God. selamat Amin. malam semuanya. Ya, Mari kita shalom. Amin. berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Bapak kami yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur petang malam hari ini. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, firman-Mu yang begitu indah ya Tuhan, yang mengingatkan kami ya Tuhan. Biarlah kami hidup oleh iman dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami kuat ya Tuhan, menjalani hidup ya Tuhan, yang sementara ini di dalam dunia ini ya Bapak. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu tetap tinggal tetap ya Tuhan, di dalam hati Tuhan, orang-orang yang percaya pada malam hari ini, yang selalu taat dan mencari Engkau ya Tuhan. Engkau selalu menyertai kami, memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami Tuhan ketenangan ya Tuhan, memberikan kami kekuatan, supaya Tuhan kuasa Roh Kudus yang selalu melingkupi hidup kami. Kami tidak takut apapun itu, bahaya apapun kekhawatiran kami, ketakutan dalam hidup ini ya Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu, kuasa-Mu terjadi malam ini. Yang sakit Engkau sudah sembuhkan, yang lemah Engkau sudah kuatkan, yang berbeban berat Engkau sudah angkat semua beban-beban mereka semuanya ya Bapak. Oh Tuhan, biarlah anak cucu kami Tuhan, Engkau selalu memberkati juga Tuhan. Malam ini ya Tuhan, satu persatu Tuhan, anak-anak-Mu Engkau jamah, Engkau memberkati ya Tuhan, anak cucu mantu ya Tuhan. Semuanya Tuhan, tidak ada yang terkecuali ya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau Allah kami, Yehova Jireh, Yehova Rafa, Yehova Nisi. Engkau lah yang menyediakan segala keperluan-keperluan kami. Engkau lah yang Amin. menyembuhkan Dalam nama segala Yesus. sakit-sakit kami. Engkau lah Tuhan panji keselamatan kami. Tidak ada yang lain di kolong langit pun Tuhan selain Engkau. Yesus. Engkau lah satu-satunya penolong kami. Engkau satu-satunya juru kemudi kami ya Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan kami akan jatuh. Bersama Engkau Tuhan kami biarpun jatuh tidak sampai kami tergeletak Tuhan. Engkau akan mengangkat kami dengan tangan kanan-Mu ya Bapak. Amin. Engkau Amin. selalu menyertai kami dimanapun kami anak-anak-Mu ini berada Tuhan. Oh keluar masuknya tudungi kami Tuhan. Anak-anak-Mu yang di Zoom malam ini Tuhan, jemaat-jemaat LCC. Tuhan Tuhan, Ya, Engkau Yesus. angkat kami, Engkau selalu menopang hidup kami, tutup bungkus kami dengan darah-Mu. Amin. Dalam Engkau nama tudungi Yesus. keluar masuk kami dengan tiang api dan tiang awan. Engkau Allah kami Ya, ya. yang dahsyat, yang perkasa. Allah kami Ya, yang Yesus. selalu Tuhan membentengi Tuhan rumah-rumah kami ya Tuhan. Ya, Dalam Yesus. anak cucu mantu kami Tuhan, pekerjaan anak cucu mantu kami, Engkau yang Amin. memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bukakanlah tingkap-tingkap langit, bukakanlah pintu-pintu Mari. berkat-Mu Tuhan. Kalau Engkau sudah membuka Tuhan, tidak ada satupun yang menutup. Yes. Oh Dalam nama Tuhan, dan Yesus. firman-Mu berkata Tuhan, carilah kerajaan surga dan kebenarannya dahulu, Amin. baru semuanya akan kutambahkan kepadamu. Tambahkan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini ya Bapak, yang menguatkan kami selalu ya Tuhan. Oh Tuhan, kami Yes. percaya ya Tuhan, dengan iman sebiji sesawi Tuhan, kami Tuhan, Ya, kami Yesus. percaya Tuhan, dengan iman kami berjalan Tuhan bersama Engkau. Kami mendapat Tuhan perteduhan hidup kami, ketentraman, damai sejahtera, ketenangan Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan. Sukacita, bahagia selalu Tuhan. Oh Tuhan,
Selalu kami mencari wajah-Mu ya Bapa. Engkau Allah kami, Engkau melihat hati-hati kami ya Tuhan. Engkau tidak melihat harta, kedudukan. Oh Tuhan, Engkau hanya melihat hati hamba-Mu ini Tuhan. Berikanlah kami hati sebagai hamba. Oh, sebagai belas kasihan kepada Tuhan sesama sekitar kami. Apa yang kami sudah diberkati, biarlah kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berkat-Mu selalu mengalir, 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 mengalir dan berlimpah-limpah di dalam kehidupan anak-anak-Mu dengan segenap hati yang mencari Engkau. Juga kami berdoa buat Pastor John, juga Bu Sinta, juga 3 anaknya ya Tuhan, ketika anaknya Yohan, Cindy, Jim, Tuhan, juga buat keluarganya Bu Sinta dan orang tuanya Bu Sinta Tuhan, juga keluarganya Pastor John, juga Bu Desi Tuhan, semua berikan semua kesehatan, damai sejahtera, kekuatan, panjang umur Tuhan. Oh Tuhan, Engkau Allah kami ya Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan-kebutuhannya. Engkau Allah kami yang tidak pernah tinggalkan anak-anak-Mu yang selalu berharap dan percaya kepadamu ya Bapak. Tuhan, Engkau selalu memberkati rumah tangganya Tuhan. Pastor John berikan selalu hikmat farifat yang daripada Engkau. Tambahkan Tuhan iman kekuatannya ya Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu ya Bapak. Pagi, siang, dan malam. Engkau yang memperhitungkan Tuhan segala jeripayanya ya Bapak. Oh Tuhan, kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu selalu ya Bapak. Oh kami percaya Tuhan anak-anak-Mu ini Tuhan yang selalu dengan segenap hati mencari Engkau. Biarlah keluarganya satu persatu Engkau memberkati ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya anak-anak-Mu, juga hamba-Mu ini roh jiwa tubuh kami, juga anak-anak kami, keluarga kami, anak cucu kami Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, tutup bungkus dengan darah-Mu dan besok Tuhan anak kami Tuhan. Kalau jadi operasi ya Tuhan, operasi video juga Tuhan, Engkau yang Allah kami, Yehova Rafa, kami yakin dan percaya dengan iman Tuhan. Oh Tuhan, Engkau akan lancarkan operasinya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami mohon belas kasihan-Mu, hamba mohon pertolongan-Mu jamah Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalirlah Roh Kudus, berikan kekuatan buat anak kami indah ya Bapak. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang percaya. Dengan iman sebiji sesawi dapat memindahkan apapun itu ya Bapak. Engkau melihat hati anak-Mu ini Tuhan, sebagai orang tua Tuhan dengan kerendahan hati. Kami Tuhan mohon belas kasihan-Mu, mohon pertolongan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang kanan ya Tuhan menjamah anak kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan, kami hancurkan, kami patahkan segala sakit penyakit itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus kami menyerahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami aman di dalam tangan-Mu, kami tidak takut lagi dan kami tidak akan khawatir ya Bapak. Kami percaya ya Tuhan, Engkau mengasihi anak-anak-Mu yang selalu berharap dan percaya kepadamu. Dengan hancur hati Tuhan, kami menangis, kami berseru di hadapan-Mu. Engkau melihat air mata ya Tuhan. Kami Engkau tampung di kehidupan-Mu ya Bapak. Engkau Allah kami yang tidak pernah tinggalkan kami Bapak. Oh oh Yesus, haleluya Yesus. Kami mencintai Engkau ya Tuhan. Kau tahu hati kami, Kau juga mencintai kami. Apapun pencobaan datang Tuhan, tapi kami Tuhan akan selalu Tuhan pegang janji-Mu. Pegangku Tuhan, karena Engkau yang berkuasa ya Bapak. Ialah wasik, ialah wasik. Oh tidak ada yang mustahil ya Bapak. Kami menyerahkan Tuhan doa-doa, seruan doa kami ini Tuhan di dalam hadirat Engkau. Biarlah Tuhan menjadikan satu dupa yang harum di hadirat-Mu.
Biarlah Ya, dengan Yesus. kelemahan dan kekurangan doa kami ini Tuhan akan menjadikan satu dupa yang harum ya Bapa. Amin dalam nama Di Yesus. dalam nama-nama yang ajaib dan nama yang penuh kuasa, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur kehadirat-Mu ya Bapa pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ong Kyokin untuk doa yang sudah dinaikkannya di malam hari Ya, ini. Tuhan berkati Bu Ong terima kasih. Kyokin. Sama-sama, Ya, Pak kita Saudara. semua ya. Ya, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Rosalin dari Jerman. Ya, Cifung, selamat malam, selamat bergabung ya. Ya, Ya, terima kasih kepada Bapak Frans Angki yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Ibu Ong Yokim yang telah membawakan doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkatinya. Dan sekarang kita sudah bagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Dan terima kasih juga kepada Bapak John yang luar biasa atas pujian Praise dan God. firman Tuhan yang kami dengar, kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam, dan berkati keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami akan masuk dalam doa profetik yang akan dibawakan oleh Ibu Janjuk dari Surabaya. Silakan Ibu Janjuk. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih Ya, Bu Ros. shalom. Ya, sama-sama. Ya, saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara dan doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting dan diaminkan dengan air isi. Mari kita sama-sama menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Isi. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Isi. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Isi. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Isi. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Isi. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Isi. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Isi. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Isi. Doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja JLCC. Isi. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Isi. Gereja JLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Isi.
Gereja JLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja JLCC sampai Maranatha. I receive. Amin. Ya, terima kasih kepada Ibu Janjuk yang telah membawakan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan Ya, sekarang terima kasih Bu Ros. ya, sama-sama. Sekarang kita sampai pada pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini. Ibu Yeti, silakan. Terima kasih Bu Rosalin. Sama-sama. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih. Sehat selalu di malam hari ini. Semangat. Amin. Amin. Saya 2 kali tidak muncul karena HP-nya yang error. Jadi saya rindu banget ketemu Bapak Ibu semua yang ada di sini. Amin. Sudah Amin. siap pakai dress code, tapi HP nggak bisa lagi. Makanya ini tadi langsung ke counter supaya bisa. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada Retreat Anointing Holy Spirit hari Sabtu dan Minggu tanggal 13 dan 14 Juli 2024. Pukul 10 sampai dengan 13 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Villa Pak Darwin dan Ibu Fani Pacet Mojokerto. Biaya 250.000 per orang. Hari Sabtu 20 Juli 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem, Selatan 4, Blok MC nomor 68, Pondok Chandra Indah, Waru Sidoarjo, Surabaya Selatan. Hari Senin tanggal 29 Juli 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tikewalu, Simpang Darmo Permai Utara. Nomor 4, Darmo Villa Kavling,
644 depan Papaya Supermarket, Surabaya Barat. Selanjutnya kesempatan berharga. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 64277805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Juli 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 18 bulan 7 2024, Ibu Lydia Eka Sidoarjo. Tanggal 24 bulan 7 2024, Saudara Alexander Bramtito Sinaryakto, putranya Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. Tanggal 29 Juli 2024, hari ulang tahun pernikahan Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tikoalu dari Jerman. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Terima kasih kepada Ibu Yeti yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang Amin. kita sudah sampai pada akhir, yaitu doa berkat. Ya, amin. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah boleh berjalan dengan lancar. Dan sekarang kita akan menerima doa berkat yang disampaikan oleh gembala kita, yaitu Pastor John Sarbunan. Kami persilakan. Hilang. Bapak John. Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya, mohon maaf ya. Ada sedikit terganggu ya. Oke, Pak Darman Lim mungkin mau kasih dulu kesaksian Pak Darman Lim. Ya, salam Pastor. Ya, Ya, shalom. salam teman-teman semuanya. Ya, saya mungkin sedikit kesaksian mengucapin terima kasih sama Pastor John, sama teman-teman tim doa, Ibu Onggyo Kim, sama teman-teman yang lain yang dalam doa ibadah doa siang kan. Jadi saya punya keponakan Morasiaan itu kan kemarin dirawat di Rumah Sakit Royal Prima, dan puji Tuhan dia punya leukosit sudah normal, cuma trombositnya masih belum naik. Jadi tadi siang baru pulang dia, pulang dari rumah sakit, dan puji Tuhan nanti tinggal kontrol ulang aja rawat jalan gitu. Jadi mudah-mudahan Tuhan jamah dia, hari demi hari dia bisa pulih total, bisa sehat kembali seperti semula. Ya, mungkin terima kasih banyak atas doa-doa dari teman-teman semuanya, khususnya Ibu Onggyo Kim ya, yang senantiasa doakan kita, dan keponakan saya dan juga teman-teman yang lain. Nah, mungkin sedikit juga tentang saya minta juga nanti didoain ya Pak Sojon ya, tentang saya mau minta keturunan sama Tuhan, sama kita punya usaha yang baru kita rintis ini, Vanilla Kuliner Medan.
Mudah-mudahan kita diberkati Tuhan bisa bisa apalah mencapai target lah yang kita impikan. Ya, karena sebelumnya kan doa orang benar kan besar kuasanya. Maka saya sangat percaya akan hal itu. Apalagi cuma memang beberapa bulan terakhir ini kita boleh dibilang kan dihadapkan pada situasi yang boleh dibilang kan keadaan yang cukup cukup tidak stabil ya dalam banyak hal lah tidak stabil. Makanya di sinilah kita butuh pertolongan Tuhan supaya Tuhan yang turun tangan untuk menolong. Karena kalau nggak ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan mungkin teman-teman semuanya mungkin kita akan nggak bisa merasakan maksudnya lebih lega lah gitu. Karena situasi-situasi sekarang ini kan banyak yang tidak menentu. Ya, mungkin itu aja kesaksian saya. Saya mengucap banyak terima kasih atas firman Tuhan yang sudah disampaikan Pastor John, yang menguatkan, dan hari demi hari saya terus belajar supaya bisa lebih baik lagi ke depannya. Ya, itu aja Mas Pastor John. Makasih teman-teman semuanya. Makasih Pastor John. Bantu doakan saya ya dengan Nova ya, supaya Tuhan kasih kita keturunan, Tuhan berkati usaha yang kami rintis. Dan juga doakan morasiaan terus ya, supaya dia, karena autoimun itu memang tidak tidak mudah untuk sembuh. Tapi kalau Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang campur tangan pasti bisa sembuh. Karena autoimun kan, yang anehnya di sebelahnya itu kan masuk satu rumah sakit 2 kamar, 2 anak itu sama-sama autoimun. Tadi aku juga terkejut, yang satu lagi parahnya setengah mati. Aku tadi lihat dia terus-menerus keluarkan darah dari mulut sama hidungnya. Untuk keponakan saya tidak sampai separah itu. Sama-sama autoimun. Tapi yang sebelahnya itu dari kota Bali G, itu parah sekali. Umurnya sama, anak sekolah juga baru mau masuk SMA. Aku lihat sendiri, wah ngeri. Autoimun itu kan rupanya dia punya darah kan bisa keluar sendiri dari mulut. Keluar dari hidung, keluar dari mulut, dan nggak tahu kenapa apa penyebabnya ya. Kenapa bisa penyakit ini ada ya. Mungkin ada yang bisa berbagi atau ada obat-obat yang paten yang bisa apa kan. Nah, tadi kan saya ada konsumsi suplemen ini mudah-mudahan bisa ada solusinya. Karena kalau andalkan obat dokter, kayaknya obatnya itu aja, nggak akan ada perkembangan. Ya, makasih ya Pastor John, makasih Bung Yokim, teman-teman semuanya, makasih Tuhan berkati. Ya, Pak Pak Darmawan, itu autoimun apa Pak Darmawan ya? Ya, bagaimana? Shalom Pak Darmawan. Shalom, autoimun apa ya Pak? Autoimun, Bu, autoimun. Autoimun itu masalahnya macam-macam Pak Darmawan. Trombositnya turun, Bu. Trombositnya nggak mau naik dia. Trombositnya kan Seperti trombosit normal kan 150.000. Saya juga kena autoimun Pak Darmawan, tapi larinya ke kulit. Jadi autoimun itu bermacam-macam. Ada yang lupus, itu termasuk autoimun juga. Kalau keponakan saya kan, dia kalau kena senggol sedikit langsung bengkak dia, langsung memar, bengkak. Nah, terus mohon maaf sebelumnya tidak ada haid, sudah berapa bulan nggak datang haid, karena dia kan anak remaja cewek kan, dia tidak datang haid. Makanya terus kena saraf juga Pak Darmawan. Ya, bagaimana Pak? Saya juga kena autoimun tapi kenanya ke kulit Pak Darmawan. Kena ke kulit ya. Macam-macam. Iya, ada yang kena saraf, autoimun, macam-macam memang. Tapi yang jelas kan trombosit itu susah naik itu. Padahal udah masuk 4 kantong. 4 kantong trombosit udah diinfus. Profesor dokter itu memang autoimun itu belum ada obatnya Pak Darmawan. Belum ada obatnya, iya betul. Makanya ini hanya tergantung belas kasihan Tuhan. Sama itu sampai 3 bulanan Pak. Memang belum ada obatnya. Paling cuma di kemo aja sih waktu itu saya. Oh, itu harus di kemo ya Pak? Harus di kemo? Iya. Kok saya di kemo karena kena kulit. Berarti ya ada termasuk cancer lah itu ya? Enggak lah ya? Iya. Masuk kategori cancer kan? Sembuh gitu, umat kalau lagi nggak stres gitu bisa sembuh Pak Darmawan. Oh, berarti nggak boleh banyak pikiran lah intinya ya? Iya. Iya benar. Kalau saya pikiran banyak gitu langsung tumbuh Pak Darmawan. Semua kulit itu kena semua.
Tapi kalau sudah Bapak lagi rileks kulitnya itu, luka-luka atau gimana? Atau bengkak? oh tebel, Pak Dermawan, tebal-tebal. Menebal. Kok Kulitnya kulitnya, menebal. iya kulitnya menebal. Oh, itu Itu. rasa sakit nggak? Sakit tidak Pak Dermawan, cuma gatal. Oh, gatal ya. Oh. Iya, gatal, oh seluruh badan itu Pak. Nah, kalau lagi stres gitu, ya udah tumbuh semua seluruh badan. Iya, iya. Jadi ya tak bikin rileks saja biar nggak terlalu lebih fatal Ya. lagi, karena memang bahaya. Iya, iya, Itu. iya. Makanya saya juga karena dia kan masih anak SMA, baru SMP, habis tamat SMP mau masuk SMA. Nah, dan saya lihat sendiri yang sebelah sampingnya itu sama-sama itu lebih ngeri lah. Dia punya mulut kan bisa keluar darah punya sendiri. Darah sih keluar dari mulutnya. Nanti udah dibereskan itu kan hidung keluar darah. Jadi selama 2-3 hari transfusi terus. Iya, kadang-kadang aku heran juga kok bisa sampai sebegitu ya. Mulut keluar darah terus, kayak hidung keluar darah terus gitu deh. Makanya nggak ngerti ini penyakit apa ya, penyakit apa yang nggak ngerti. Iya, autoimun kena pembuluh darah. Dulu saya ada obat sering saya pakai itu for life Pak Darmawan. Oh, Namanya gitu. for life. Karena Ya. terlalu biayanya besar, hampir sebulan itu saya 10 juta nggak kuat. Akhirnya saya terus biasa aja rileks udah. Ada ya. for life. Itu bagus kok Pak Ya. Darmawan. Buatan Berarti dari intinya Amerika. hati yang gembira adalah obat ya, obat paling Ya, manjur. Iya. benar sekali. Haleluya. Ya itu yang Haleluya. Pastor John sering kasih tahu, hati yang gembira adalah obat. Itu Obat dia. Jadi segala puji Tuhan obat. nah, pokoknya hati kita harus gembira, harus Itu sukacita. obat dari sorga itu. Iya, iya Pastor. Orang kalau sakit, hatinya Ya. gembira, gampang sembuh. Ya. Sebaliknya, orang yang sehat tapi banyak mikir susah, mikir beban, penderitaan, gampang sakit. Kan begitu ya? Ya. Nah, Betul. makanya ya itu jaga hati baik-baik dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati Amin, kita akan amin. terpancar kehidupan ya. Amin. Ya. Oke. Influenza obat dari surga. Amin, benar sekali Pak Frans Angki. Oke, teman-teman sekalian, Percaya. ya kita sudah dengar kesaksian Pak Darmawan Lim ya dari kota Medan untuk keponakannya yang kita selalu doakannya. Namanya masih ingat siapa namanya? Ya. Morasiaan Pastor John. Morasiahan ya, Ya. lewat anak ini biar bapaknya Saya juga Pak John, diselamatkan. Iya, Bu Yeti. saya Pak John. Ya, Ya, silakan Pak Bu John, Yeti. saya minta doa agar Ya. PO solar segera turun. Oke, kita PO solar doakan. segera turun. Ya, Ya, tidak terima ada yang kasih. mustahil ya. Oke, kita Amin. berdoa bersatu hati. Ya, Pak Frans Angki. Ya, saya untuk kesehatan saya, Pak John. Ya, kesehatan Pak Frans Angki ya, kita doakan. Pastor John saya ya, untuk Ya, Bu Indah besok Ong, mau Indah operasi. besok ya. Ya, di rumah Ya. sakit mana, Bu? Mitra Keluarga Surabaya. Mitra Keluarga Darmo. Surabaya. Oh, yang di Darmo. Ya, Rumah Ya. Satelit ya, Surabaya. Sakit Ya. apa Bu Om Yokim? Kita doakan juga nanti. Iya, makasih Pak Indah Darmawan. sakit apa? Indah di Pak Darman tanya Indah Kakinya, sakit apa? kakinya, Ya, yang sebelah, kakinya. yang Oh, sebelah kiri. oh iya. Iya, Iya. kaki itu apa? Persis tempurung itu yang sebelah kiri. Kurang minyak ya Oh, Bu di ya? tempurung sebelah Kurang kiri. Ya, kurang minyak. katanya ada robekan sedikit itu loh dalam. Boleh Ada tahu robek namanya Bu gitu. Om Yokim biar kita nanti bawa dalam doa syafaat. Ya. Iya, Namanya Bu, namanya. namanya Namanya Indah. Indah Indah. Pak. Oh ya, siap Ya. Pastor John. Ya. Siap. Kita nanti Ya. kalau saya ada naikkan doa syafaat, saya akan doakan. Ya, makasih Ya, Pak Terima kasih Darmawan. banyak Pastor John, Bu Pak Om Yokim. Darman ya, saya mendoakan ya. Ya, Doakan Pastor John. Indah putrinya Bu Ong Gyokim. Ya, Pak ya, Darman betul. juga setiap hari Bu Ong Gyokim dan teman-teman pendoa selalu berdoa untuk Pak Darman. Semua kita yang Ya, hadir di sini ya, kita didoakan saling ya mendoakan. oleh Ya, Pastor John. teman-teman pendoa ini. Ibu ini juga Ibu Puspita ya, Ibu Lianwa, Ibu Lice, semua kita Ya. doakan Bu Rosalin ya. Jadi kita saling mendoakan ya, satu dengan yang lain. Oke. Ya, kita kembali kepada Ibu Rosalin, host kita luar biasa malam ini. Ya, terima kasih Pak John. Dan sekarang kita akan menerima doa berkat yang disampaikan oleh gembala kita,
Silakan Bapak John. Ya, terima kasih Ibu Rosalin, host kita yang luar biasa. Mari Bapak Ibu di akhir kebaktian ini, semua yang hadir dengan iman percaya ya, kita arahkan tangan di depan layar monitor, kita akan berdoa bersama-sama. Ya, Pak Frans Aki, kita berdoa ya. Ya, kita Oke, berdoa mari. untuk Puspita yang sedang terbaring dulu. Ya, Ibu Puspita ya, mari saudara, kita angkat suara kita, hati kita kepada Tuhan, kita berdoa untuk Ibu Puspita. Dia merindukan akan kesembuhan. Ya, Bu Puspita, jangan takut ya. Tuhan penolong bagi Ibu di malam hari ini, Tuhan penolong bagi kita semua ya. Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkanmu. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Apakah yang dapat Mari saudaraku, kita arahkan tangan bagi Ibu Puspita, Ibu Lianwa, teman Ibu Lince, dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau Puspita, imanmu menyelamatkan engkau, dan Tuhan akan membangunkan tempat tidur dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih, jadilah engkau kuat, jadilah engkau menang di dalam nama Yesus. Untuk juga penakan dari Pak Darmawan, oh Tuhan, adik Moras yang Tuhan sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Meskipun dia belum percaya pada Tuhan, tapi kami percaya lewat pelayanan Pak Darman bersama istrinya untuk keponakannya, anak ini akan diselamatkan dan lewat dia, bapaknya juga bisa kembali kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Percaya kuasa Tuhan sudah bekerja untuk anak Morasian dalam nama Yesus. Untuk juga pekerjaan Pak Darmawan Lim, kami doakan dalam nama Yesus. Untuk ya Tuhan, kuliner kami percaya, Vanuela, kuliner berjalan lancar, tambahkan order omset, semuanya dimudahkan rezeki, dilancarkan dalam nama Yesus. Terima akan ada kelimpahan dari seberang laut beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang padamu. Ibu Yeti Sulistiwardana ini dalam nama Yesus, engkau terima dalam nama Yesus. Setiap doa-doa yang dinaikkan berseru kepada Tuhan untuk doanya segera adilah sesuai dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Kuasa Tuhan bekerja saat ini, sudah mendengarkan doamu. Tuhan mudahkan, Tuhan lancarkan semuanya. BO-nya, urusan-urusannya, rezekinya dilancarkan untuk Bu Yeti. Demikian juga untuk Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, Ibu Rosalin, Ibu Meliawati, Ibu Onggi Kim, Pak Frans Angki, yang kau terima aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu, di bagian kepala sampai sekujur tubuh. Kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Terima malam ini dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat di dalam nama Yesus. Untuk Cifong, engkau terima juga aliran kesembuhan mengalir atasmu di dalam nama Yesus. Kuasa hadirat Tuhan memenuhi engkau. Oleh penuh Yesus, engkau sehat, engkau sembuh bersama dengan suamimu. Kami doakan Ibu Ibu Lince bersama putranya Saudara Doni, kuasa Tuhan bekerja di dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh, engkau pulih. Tuhan berkati engkau, Tuhan buat segala keajaiban terjadi, ada terobosan-terobosan keuangan terjadi. Untuk Pak Lubis, untuk kesehatannya kami berkata di dalam nama Yesus, tidak ada yang membahayakan, tidak ada yang menakutkan. Aku percaya anugerah Tuhan cukup atasmu, sehingga engkau cakap menanggung segala perkara, persoalan apapun. Semua engkau akan lewati dan engkau akan keluar sebagai seorang pemenang. Di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan kesehatanmu Pak Lubis, Tuhan pulihkan kesehatanmu, keuanganmu, ekonomimu dipulihkan Tuhan. Kami doakan juga untuk Yohan, James, Sidi, juga untuk Saudara Ferry, dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan kau bersama dengan istrimu, untuk keuanganmu, kesehatanmu di dalam nama Yesus. Memberkati keluarga besar Koswandi, Bu Ninis keluarga, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Baik keluarga Koswandi yang di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, di Bali, Tuhan berkati mereka semua dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, malam ini kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja untuk menolong anak-anak-Mu. Percaya yang datang dengan iman, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan, yang dalam pergumulan Tuhan sudah menjawab doamu. Di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan kesehatan Ibu Rosalin bersama Pak Bruri, bersama Ibu Sandra. Kami percaya tanggal 17 Agustus bulan depan, Ibu Shirley, untuk pemberkatan nikah gereja semua berjalan dengan baik. Terima kasih. Ini doa kami padamu, kami doakan acara retreat, semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu, kami percaya semua yang datang akan dilawat Tuhan luar biasa. Sekali lagi sebelum kami berpisah, kami doakan untuk keluarga Pak Frans Angki yang berduka, ya Tuhan, Ibu Neni, Tuhan hiburkan selalu hatinya, kuatkan dia dalam nama Yesus. Tuhan bersama dengan dia, bersama dengan anak-anaknya. Terima kasih. Sekalipun suaminya sudah tiada, Tuhan ada, Immanuel menyertai mereka, dan rencana Pak Frans Angki bersama istri akan kembali ke Bekasi. Tuhan sertai, pertimbangkan dengan selamat ya Tuhan. Ini doa kami padamu. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel. Percaya juga Tuhan untuk
juga putrinya Bu Onggyo Kim, ya Tuhan, adik Indah yang besok dioperasi di rumah sakit mitra keluarga, semua dilancarkan, dimudahkan, tidak ada yang membahayakan, tidak ada yang menakutkan, semua berjalan dengan baik. Tuhan berikan hikmat akal budi dari sorga untuk dokter sehingga menangani kesehatan Indah, semua diperlancar, semua dipermudah dalam nama Yesus. Dan kami lihat keajaiban sudah terjadi lewat tangan dokter dalam nama Yesus. Nathan juga pulihkan kesehatannya, dan kami percaya Tuhan berkati kehidupan mereka, keluarga, keuangan, ekonomi, semua diberkati, order omset melimpah dalam usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih Pak Sukon. Berkati ya, Bu Onggyo Kim. Terima kasih firman Tuhan ya Pak Sukon. Berkati Doanya. sama-sama. Semuanya teman-teman. Doanya. Bu, yuk. Pak Darmawan, Bu Ana Nova, terberkati. Semuanya Bu Yeti, Bu, makasih. Bu Yeti, Tuhan berkati. Ya, semuanya. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Meriwati, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Gembala. Semangat. Berkati, kami Cinta, Haleluya. berkati. Ya, Tuhan berkati. Salam Tuhan Balastri ya. semuanya. Ya, selamat malam. Haleluya. Haleluya. Rosalin tambah cantik Tuhan berkati Bu nih. Yeti dan teman-teman semua. Ya. God bless you all. Bye. Hey, semuanya. God bless you all. God bless you all. Amen. Ya, selamat istirahat. Selamat berkati istirahat. Ibu, Ibu yang salam. cantik. Salam semuanya. Salam semuanya. Ya. Amin. Bye. Bye. Dadah. Bye-bye. Iya kali. Begitu. Ya, Bu Tipo. Tuhan berkati. Amin. Bu Sama-sama. Yayu, salam Bu, selamat malam. Pak Darmawan Lim, Tuhan berkati semuanya. Selamat berkati Bu, semuanya. Yuk. Puspita, kita Terima kasih, doakan Pak cepat sembuh. Darmawan. Dan Tuhan Puspita. berkati sama istrinya. Ya, amin Bu. Ya. Bu Rosalin, salam Bu. Ya, Untuk terima kasih salam Pak Pak Semuanya Puri Bu ya. Salin, Bu Bes. Terima kasih. Ya, Bye-bye. bye. Sipur. Bye semuanya.